Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Kali ini edisi kolaborasi. Setelah saya berkolaborasi dengan Romo Bayu Ruseno, banyak permintaan masuk ke kolom komen maupun ke WhatsApp saya. Romo tolong dong kolaborasi dengan Romo Deso. Wah, saya bingung. Saya nggak gitu kenal, tapi saya sering nonton YouTube-nya. Maka saya cari dan ada umat yang memberikan nomor handphonenya Romo Deso. Ya udah berhasil di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai pastor paroki. Inilah Romo Deso yang nama aslinya Yohanes Susanto ya Romo ya. Benar. Dan bisa sama gitu. Nama saya Romo Joseph Susanto. Saya Imam Diosesan untuk Keuskupan Agung Jakarta. Saya tabisan sudah 15 tahun. Saya tabisan tahun 2006. Kemudian saya sekarang bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara dan juga staf seminari untuk Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Bagaimana dengan Romo sendiri? Silakan Romo memperkenalkan diri Romo. Baik, terima kasih Romo Yosef Susanto ya. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang tak terduga bagi saya, sekaligus juga sebenarnya saya maknai sebagai apresiasi atas perjalanan ya hampir 2 tahun ini saya berkecimpung di dunia digital dalam pewartaan YouTube ya. Dan ketika Romo menghubungi, bagi saya ini wah, saya deg-degan. Sekarang jujur deg-degan ini Romo. Ketika Romo menanyakan hal-hal yang tidak mampu saya jawab. Baik, terima kasih pertama-tama. Baik, saya mau memperkenalkan diri saya. Saya Romo Aba, yang dikenal di YouTube Romo Aba, tapi memang sejak kecil, orang tua saya memang memanggil saya dengan sapaan Aba. Aba itu diambil dari kata tabah. Nah, tabah itu salah satu kata dari 4 kata nama saya. Nama saya itu Yohanes Tabah Sapi Susanto. Nah, saya keturunan Jawa Timur, ibu Jawa Timur dari Mojokerto. Keluarga besar saya keluarga besar saya Muslim. Lalu dari pihak ayah Larantuka atau Flores Timur, sehingga paduan ini membuat nama saya menjadi Yohanes Tabah Sapi Susanto itu. Dan saya akrab dipanggil Romo Aba. Saya 2 bersaudara, saya anak pertama, saya punya seorang adik yang selisih 4 tahun dengan saya, dan kini berkarya di kampung halaman. Saya di kampung halaman saya di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ada sebuah desa yang namanya Desa Laantula Jaya. Nah, itu begitu. Dan sekarang saya bertugas di sebuah paroki pedesaan yang disebut dengan Paroki Santo Yosef Surian. Ya, ini paroki baru 1 tahun. Nanti 1 Januari 2021 ulang tahun pertamanya. Dan Bapak Uskup menugaskan saya di Keuskupan Banjarmasin. Di Keuskupan Banjarmasin. Nah, kalau di Provinsi Kalimantan Selatan ini posisi saya di ujung utara dari Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu. Jadi ini paroki yang sama sekali baru. Saya dipercayakan untuk mendampingi umat di sini sebagai seorang imam muda yang baru 3 tahun imamat. Saya tahun ini 4 tahun. Ya, waktu dipercaya untuk itu baru 3 tahun imamat, keder-keder dalam hati saya. Karena itu dalam video yang saya unggah terakhir, itu saya mengungkapkan tentang pengalaman saya dipercaya oleh Bapak Uskup untuk mendampingi ini. Jadi pengalaman itu yang saya jadikan latar belakang untuk menceritakan apa maknanya ketika kita mengatakan aku percaya kepada Allah itu. Begitu Romo, saya ditugaskan di sini dan sekarang baru 1 tahun bersama dengan umat di pedesaan, tapi lebih banyak masyarakatnya Flores. Begitu. Masyarakat Flores yang tinggal di Kalimantan. Begitu, saya dari tarekat MSC, ya, Misionaris Hati Kudus Yesus. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda perhatikan semua, Romo-Romo yang terjun di media sosial YouTube, yang punya channel pribadi, Romo Bayu Ruseno kemarin itu ya baru 2 tahun jadi imam. Sekarang ada Romo Aba, baru 3 tahun jadi imam, tetapi mereka karyanya sudah luar biasa. Itu yang bikin saya salut.
Saya jadi merasa tua. Saya baru mulai YouTube itu tahun 2019, Romo. Bulan April waktu itu. Romo ternyata sudah lebih dulu dari saya ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, kalau Anda lihat channel YouTube-nya Romo Aba ini, judulnya Romo Deso. Isinya luar biasa. Beliau seringkali mengklarifikasi hal-hal yang seringkali menjadi isu atau pembicaraan di masyarakat. Saya seringkali nontonnya, berani banget nih. Keren juga nih. Diperlukan yang kayak begini. Nah, apa yang membuat seorang Romo Aba berani terjun seperti itu? Karena kan pasti beresiko. Resikonya juga nggak kecil. Kita dikenal umat. Bagaimana bisa membawa nilai-nilai Kristiani, kekatolikan kita, iman kita, bagaimana kita mengadakan sebuah apologetik supaya bisa dimengerti oleh orang lain, oleh saudara-saudara yang lain. Nah, apa yang membuat Romo Aba ini tergerak? Diawali mungkin kenapa Romo Deso dulu deh, itu menarik ya. Kenapa pakai nama Romo Deso? Kan kalau saya kan Bible Learning with Father Joseph, rada ke barat-baratan lah. Ini kenapa menggunakan nama Romo Deso? Baik, terima kasih Romo. Saya sebenarnya sejujurnya, saya tidak tidak berhasrat sebenarnya untuk berapologetika sebenarnya dengan YouTube ini. Awalnya hanya iseng-iseng. Saya suka traveling di perkampungan-perkampungan ya, karena memang kondisi di wilayah sini seperti itu, dan saya ingin mendokumentasikan kunjungan-kunjungan umat. Itu awalnya, dan saya pikir media apa yang saya gunakan, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya Instagram, saya tidak punya yang lain, saya hanya punya WhatsApp untuk media sosial saya, dan saya akhirnya berpikir, saya coba YouTube lah gitu. Dan memang karena motivasinya nggak jelas, akhirnya perjalanan perkembangan itu juga tidak terlalu jelas. Saya melejit ketika menanggapi Ustadz Abdul Somad. Ya, waktu itu ketika dia berbicara tentang topik mengenai salib, saya mencoba menanggapi, dan itu yang membuat kemudian orang mengenal saya begitu, dan saya akhirnya mulai berani, dan saya berpikir mungkin saya harus ke situ, dan persisnya pada bulan Agustus pada bulan Agustus itulah saya persisnya mulai merambah serius di dunia pewartaan YouTube ini. Saya menggunakan nama Romo Deso karena memang saya sungguh-sungguh orang desa. Ibu bapak saya memang dari desa. Ibu saya tidak tamat SD, seorang Muslim dulunya, lalu ikut ayah menjadi Katolik. Lalu ayah saya juga dulu pernah mengikuti pendidikan calon bruder SVD, tetapi kemudian tidak lanjut. Dan pendidikannya juga hanya sepertinya SMP, kalau saya tidak salah ya. Dan saya tinggal di daerah pedesaan, di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Morowali namanya. Lalu tempat-tempat di mana saya bertugas sejak frater, itu semua bernuansa desa begitu. Bahkan sekarang pun saya ditugaskan di desa lagi. Sehingga saya merasa memang saya ingin menyatu dengan apa yang sudah selama ini saya jalani, dan saya tidak mau lepas dengan itu, dalam arti bukan mencari kemapanan di desa, tetapi saya ingin mengangkat karakter desa sebagai sesuatu yang sebetulnya nilai-nilai desa itu kalau dimiliki sungguh-sungguh luar biasa ya. Itu yang saya ingin sebenarnya. Pertama, saya ingin mau tetap rendah hati, saya ingin itu. Dengan nama Romo Deso, saya supaya jadi kayak semacam warning begitu. Jangan nanti terlalu gitulah pokoknya intinya ya. Begitu. Dan rupanya nama ini yang saya tidak rencanakan akan menjadi demikian, tapi kemudian lebih dikenal sekarang Romo Aba, dipanggil di mana-mana Romo Deso. Begitu. Itu awal dari saya berkecimpung di dunia YouTube ini. Dan memang kemudian ketika saya serius di dalamnya, saya merasa ada kebutuhan mendasar yang saya tidak temukan. Mungkin saya kurang terjun banyak melihat banyak video-video lain yang kurang disentuh oleh banyak pewarta begitu ya, mengenai iman, khususnya bagaimana apa kontribusi atau apa relevansi kekristenan sebenarnya, misalnya bagaimana keseimbangan antara ritual dan spiritualitas. Nah, hal-hal itu, lalu bagaimana orang beriman itu mesti mengevaluasi sistem berimannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi semacam benang merah dari setiap video yang saya unggah.
Sehingga saya ingin ketika orang menonton video saya, mereka menemukan sebuah pembelajaran yang membuat mereka memiliki dasar prinsip begitu. Sekaligus juga bangga bahwa ternyata imanku sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik itu luar biasa. Itu yang saya ingin. Karena banyak sekarang yang minimal di tempat di mana saya berada rasa minder terhadap iman karena mungkin mayoritas minoritas itu luar biasa. Jadi ketika seorang pastor tampil dan berani ngomong tentang iman, tentang Yesus, itu bagi mereka benteng luar biasa. Begitu. Dan saya ingin menjadi bagian dari benteng itu. Begitu, Romo. Ya, luar biasa. Dengan media sosial, dengan internet, dari desa pun ternyata bisa mendunia. Sekarang ini Romo Deso ini ya, kami ini para imam ini ya salah satunya Romo Deso yang punya konsistensi, punya hati untuk mewartakan iman, untuk berbicara tentang iman kita tanpa harus bermusuhan, tanpa harus dengan semangat melawan atau mengkritik, tetapi kita sendiri harus bangga dengan iman kita. Saya setuju dengan Romo. Nah, kira-kira apa yang Romo hayati? Bagaimana tanggapan umat Romo lah di paroki Romo? Punya Romo yang terkenal nih mendunia ini. Gimana tanggapan umatnya Romo? Saya tidak tahu persisnya kalau di sini ya. Karena jujur untuk umat saya sendiri malah mereka mungkin susah untuk mengakses. Karena contohnya saya di paroki saya ini, saya hanya di kamar ini bisa berinteraksi begini. Ketika saya keluar pintu kamar, itu mesti naik pohon kelapa dulu baru bisa dapat sinyal. Jadi begitu. Tapi tetap memungkinkan. Tetapi untuk YouTube memang sangat berat. Apalagi menyangkut kondisi finansial karena menyangkut kuota dan sebagainya. Kalau untuk grup, WhatsApp grup itu masih bisa. Tetapi ketika saya keluar, memang seperti Romo katakan, saya pelan-pelan seperti jadi artis begitu ya. Apalagi dulu ketika jadi menanggapi Abdul Somad di bandara ketemu orang Katolik minta foto, di Balikpapan minta foto. Saya lama-lama, wah ini bagaimana begitu. Tetapi itu momen-momen itu kemudian Romo, mohon maaf saya bukan menyanjung diri saya, tapi akhirnya saya berkeputusan untuk dulu saya memonetize saya punya YouTube, ya saya pasang iklan. Tetapi ketika saya terasa seperti populer, saya merasa seperti sudah terbayar begitu, dan saya akhirnya menyetop. Saya tutup semua iklan di saya punya YouTube. Saya tidak bermaksud yang lain begini, tidak, tapi memang saya punya semacam ikhtiar pribadi, dan itulah, saya tutup iklan, dan sampai sekarang memang tanpa iklan saya punya YouTube, karena saya merasa terbayarnya di saya. Jadi saya teringat seperti ini, waktu saya tabisan imam, saya punya moto tabisan itu, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Itu. Jadi saya teringat ketika orang kenal saya, puji saya, telepon, minta renungan online, dan seterusnya, saya merasa ini mungkin bagian dari itu, diangkat. Jadi saya cukup untuk itu. Saya percaya berkat akan jalan di tempat yang lain, begitu. Itu yang saya punya penghayatan iman terhadap pewartaan ini, yang kemudian membuat saya memilih mengambil keputusan-keputusan itu. Ya, memang pergulatan Romo Aba ini menjadi pergulatan saya juga. Uang itu seringkali bermata dua ya, seperti pedang bermata dua. Tinggal bagaimana dia digunakan, untuk apa, dan juga oleh siapa. Saya juga nggak mau, jangan sampai duit itu meracuni saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pewarta. Toh kita sebagai imam, semua sudah ditanggung oleh kuskupan, oleh tarekat kita, atau oleh paroki kita. Nah, boleh cerita sedikit dong tentang panggilan seorang Romo Aba. Romo, kenapa Romo mau jadi imam? Ini pertanyaan yang sebenarnya mungkin terlalu spiritualis kalau saya jawab ya, tapi saya sebenarnya tidak punya momen di mana kemudian tiba-tiba saya berpikir mau jadi imam begitu. Sepertinya
saya mengikuti alur saja begitu ya. Ketika saya lahir, ketika saya dibesarkan dalam keluarga Katolik di sebuah kampung yang hanya punya 2 rumah Katolik, saya dibesarkan oleh ayah dan ibu saya dengan pendidikan Katolik yang luar biasa, bukan dari segi informasi kekatolikan, tapi tentang iman kekatolikannya, tentang kebiasaan-kebiasaan kekatolikannya, sehingga ketika saya bergaul dengan siapapun, dengan teman-teman yang Hindu Bali, dengan yang Muslim Jawa, dengan yang Buddha Jawa, saya merasa tidak terpengaruh dengan itu, begitu. Saya tidak pernah mengenyam pendidikan agama secara formal sampai tamat SMP. Nanti kemudian saya masuk seminari, baru saya kenal, oh jadi Katolik itu kayak begini, gitu. Saya menjadi imam, alasannya, jujur saya tidak menemukan sungguh-sungguh jawaban itu ya. Saya hanya mengikuti dan sepertinya sudah terbawa bahwa saya menjadi imam, gitu saja dari kecil. Mungkin karena pastor-pastor yang mengunjungi tempat kami itu jarang. Mungkin faktor itu, ya. Tetapi sejak awal ketika saya sadar dengan saya sebagai orang Kristen yang masuk gereja, seperti mimpi saya itu nanti saya di altar, seperti begitu. Ya, yang mendengar ini boleh percaya atau tidak, tapi itu yang saya rasakan dari kecil, nggak pernah terbayang hidup yang lain, gitu. Jadi nanti mau jadi romo itu di situ itu terus. Bahkan ketika masuk seminari, teman-teman mengatakan nanti mau lanjut lagi atau tidak pernah terbersit pikiran saya mau keluar, gitu. Ya, saya jalan terus, tapi saya isi dengan baik-baik, dengan maksimal, dan akhirnya sampai hari ini puji Tuhan, saya akhirnya berkesimpulan bahwa memang Tuhan percaya pada saya. Tuhan percaya kepada saya untuk menjadi imamnya. Dan saya nggak mau merusak kepercayaan itu. Itu yang saya pegang sampai hari ini, Romo. Begitu. Baik, luar biasa saudara-saudaraku terkasih. Dari Romo Aba ini kita bisa belajar tentang satu, semangat kerendahan hati. Kalau seorang imam, seorang puarta, dia mau terjun ke media sosial, ada satu bekal yang harus dia miliki dulu, yaitu kerendahan hati. Bahwa kita bukan artis, kita bukan selebriti, kita memang nggak mau terkenal. Kalau bisa itu kita tuh jangan dikenal aja. Tapi semangat itulah atau pergulatan itulah yang harus terus-menerus disadari. Bahwa kita ini hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan, pribadi yang diberi kemampuan oleh Tuhan, lalu kita bagikan kepada orang-orang, kepada umat-umat kita supaya bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Lalu juga yang kedua tentang misteri panggilan sebagai seorang imam. Ada tipe-tipe orang yang harus bergulat dulu, penuh kegalauan, penuh kebimbangan, jalannya berliku-liku. Tapi ada juga yang memang sejak awal, memang itu tujuan hidupku itu, tinggal jalani dengan semaksimal mungkin, ya tinggal Tuhan mau pakainya kemana. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana cara Tuhan memanggil tiap pribadi dari kita, setiap imam. Saya percaya setiap imam itu unik. Masing-masing diberi kemampuan yang mungkin nggak dimiliki oleh imam-imam yang lain. Itulah keistimewaan setiap imam. Nah, saya percaya Tuhan memberikan sebuah rahmat, kemampuan dalam diri Romo Aba sehingga sampai menjadi seperti ini. Doakanlah kami para imam yang berkecimpung di media sosial YouTube ini supaya tetap terus memiliki semangat kerendahan hati. Kami bukan artis, bahkan kami kami juga nggak nyaman ketika dipuji, ketika orang minta foto bareng, ketika dikenal di mana-mana, karena memang itu bukan tujuan kami untuk ketika kami terjun di media sosial. Nah, terakhir dari saya adalah Romo Aba, kan minggu Advent yang kedua ini kita mencoba menghidupi tentang tema kasih dan kesetiaan Tuhan yang menjadi simbol di lilin kedua atau Advent minggu kedua. Bagaimana seorang Romo Aba memandang apa itu kasih? Mengapa dunia memerlukan kasih? Dan juga pengalaman kasih yang mana yang pernah dialami oleh seorang Romo Aba sampai akhirnya betul-betul mensyukuri hidup yang sekarang ini adalah memang kehendak Tuhan. Gitu Romo, silakan.
Baik, Romo, terima kasih. Saya kalau tentang permenungan mengenai kasih dalam hubungannya dengan Minggu Advent kedua ini, saya tadi pagi di gereja berkhotbah, itu saya lebih fokus ke bacaan pertama, atau Nabi Yesaya yang mengatakan tentang luruskanlah yang bengkok, ratakanlah yang gunung-gunung, timbunlah lembah. Kalau itu semua dimungkinkan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua orang akan melihat itu. Saya punya refleksi begini, seringkali kemuliaan Tuhan itu menjadi lambat untuk kita nikmati, atau lambat untuk terlihat, atau tersendat-sendat untuk kita bisa rasakan atau lihat. Itu justru karena seringkali kita menjadi batu sandungan bagi proses menyatakan kemuliaan Allah itu. Ya, yang bengkok-bengkok itu bagian juga. Saya juga bisa menjadi pribadi yang bengkok-bengkok, ya, yang mungkin terlalu congkak, yang mungkin terlalu lembah. Lembah itu kan tadi saya mengatakan begini, lembah itu cenderung lembab, gelap, dan itu bisa jamuran di situ. Nah, hati yang jamuran, yang gatal, iritasi melihat kesenangan orang lain sukses, kita yang meringis, orang lain yang gembira, kita yang terdera, perasaan nggak suka dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang harus ditimbun. Nah, kalau hal-hal seperti itu kita masih miliki, kita nggak akan bisa menjadi mitra bagi pernyataan kemuliaan Allah itu. Jadi, ketika Yohanes Pembaptis dia bilang, bertobatlah. Bagian dari pertobatannya itu meluruskan yang bengkok-bengkok. Ya kalau jalan di sini jalannya agak bengkok-bengkok, Romo. Itu saya punya pengalaman bensin kadang-kadang cepat habis kalau kita jalan rutenya itu nggak lurus. Kadang-kadang energi kita juga itu cepat habis kalau kita nggak fokus gitu kan. Kalau banyak kepentingan, harusnya ke sana, beloknya ke sana dan sebagainya. Nah, hal-hal itu harus diluruskan supaya kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan begitu. Nah, dalam hubungannya dengan kasih itulah, kalau orang punya kasih kepada Allah, dia bisa fokus sungguh-sungguh kepada Allah, saya percaya dia akan terdorong untuk membereskan hal-hal yang bisa menghambat bagi kemuliaan Allah itu. Saya tadi berpesan dan juga sekarang mungkin kesempatan saya bisa berpesan kepada para pemirsa yang menyaksikan YouTube ini, bahwa kalau suami nggak fokus, istri tidak fokus dengan keluarga, dengan pasangan hidupnya, itu bisa menjadi batu sandungan bagi Allah yang ingin menyatakan kemuliaannya. Karena itu mesti diluruskan, supaya kemuliaan Tuhan itu nggak tersendat untuk dinyatakan begitu. Nah, ini masa Advent menjadi kesempatan untuk membereskan itu. Saya berpesan juga kepada teman-teman, saya juga katakan di salah satu video saya, jangan rayakan Natal kalau masih punya dendam. Ya. Jangan rayakan Natal kalau hati kita masih penuh jamur yang gatal-gatal, iri hati. Jangan rayakan Natal kalau masih mudah tersaingi dengan orang lain. Orang lain gembira, kok kita yang merasa nggak bisa tidur dan sebagainya. Ini kecenderungan yang nggak beres bagi saya begitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu perlu disadari, perlu dievaluasi mendalam sungguh-sungguh, supaya Natal memang menjadi sebuah momen kebaruan setiap tahun. Jadi nggak hanya menjadi perayaan yang lewat begitu saja. Nah, itu Romo kira-kira refleksi saya. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, memahami kasih Allah dari pengalaman Romo Aba tadi, ujungnya adalah kita itu menyadari bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah dengan kasih tanpa syarat, dengan kasih yang begitu besar, dengan kasih yang memiliki potensi yang tinggal kita jalani dengan kebulatan hati. Tuhan mau bawa kita kemana? Kepada kepenuhan kasih itu sendiri. Meskipun kasih itu sulit untuk dijelaskan, tetapi sebetulnya sederhana untuk dijalani. Salah satu poin yang tadi ditambahkan oleh Romo Aba adalah fokus. Jadi imam ya fokus, jadi suami ya fokus, jadi istri yang fokus. Dengan fokus, energi-energi yang mengalir dari Allah akan menjadi maksimal dalam hidup kita. Baik Romo Aba, terima kasih untuk waktunya. Kemarin saya menghubungi Romo Bayu Ruseno, YouTuber juga, Romo pasti kenal. Gimana kita collab bertiga, mau nggak? Dia siap. Nah nanti Romo Aba
akan saya hubungi lagi, kita collab bertiga, kita ngomongin sesuatu yang lebih menarik lagi, yang serius lagi. Nanti silakan di-upload di YouTube masing-masing. Semoga ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih yang menyaksikan video ini juga mensubscribe channel YouTube-nya Romo Deso. Isinya luar biasa, begitu mendalam, lugas dan sederhana untuk dipahami. Baik Romo Abah, mudah-mudahan Romo sehat selalu. Salam untuk umat-umat di Paroki Romo. Kalau ada butuh sesuatu, silakan hubungi saya Romo Yosef. Kalau saya bisa, dengan senang hati kami akan menyalurkan berkat-berkat dimanapun itu berada. Gitu ya Romo ya. Baik. Terima Baik, kasih. terima kasih Romo. Ya. Kita saudara-saudaraku terkasih, kita mohon berkat dari Romo Abah. Ya, silakan Romo. Saudara-saudariku terkasih, kita sekalian, khususnya dalam hari-hari kita mempersiapkan Natal ini, kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, salam damai sejahtera. Baik, terima kasih Romo.